Allah bilang perhatikanlah apa yang akan terjadi hari esok. Jadi walaupun kita disibukkan dengan duniawi, kita harus tetap memperhatikan dan mempersiapkan apa-apa yang akan kita hadapin nanti, karena itu pasti dihadapin oleh semua manusia. Allah bilang bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah, berkali-kali Allah bilang bertakwalah. Jadi berarti itu penting banget ya. Sama kayak kita ngomong ke anak kita, awas hati-hati, awas jatuh, awas hati-hati, awas jatuh. Berarti itu kan penting banget karena kita udah ngomongnya berkali-kali. Allah kan maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surat itu Allah pengen kita mengevaluasi lagi diri kita. Perhatikan lagi bekal-bekal kita. Perhatikan lagi apa yang akan kita bawa nanti. Udah cukup apa belum? Karena hari akhirat itu adalah hari yang lebih kekal, kehidupan yang lebih kekal. Kita aja mau pergi kemanapun pasti ada perbekalan. Apalagi kita mau pergi ke tempat yang kita akan tinggal di sana selama-lamanya. Masa kita gak punya bekal apapun? Perhatikan lagi isi tas kita, perhatikan lagi perbekalan kita untuk pergi ke alam itu. Sampai Allah bilang bertakwalah 2 kali dan kata-kata itu berdekatan. Berarti benar-benar Allah tekankan banget bertakwalah sebagai bekal yang paling baik untuk kita ke negeri akhirat. Tapi banyak orang yang gak tahu bertakwa itu maksudnya apa sih? Yang dimaksud bertakwa adalah menjalanin apa-apa yang Allah perintahkan. Karena apapun yang Allah perintahkan itu pasti baik untuk diri kita, untuk jiwa raga kita, dan menjauhi apapun yang Allah larang. Karena apa yang Allah larang itu pasti ada hikmahnya. Tapi kita menjalaninnya bukan karena ada alasan, tapi karena Allah yang menentukannya, tapi karena Allah yang memerintahkan kita. Karena kita, ketika kita bersyahadat, ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, berarti kita telah menyerahkan pengaturan hidup kita kepada agama Islam. Kita telah berserah diri, berpasrah diri untuk diatur, untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dan juga bertakwa itu adalah mengharapkan ridho Allah, menyeimbangkan antara khauf dan roja kita. Khauf, rasa takut kita, takut seakan-akan ibadah-ibadah kita ini masih kurang sempurna. Jadi kita terus menyempurnakan ibadah dan menyempurnakan niat kita lagi. Kita takut amalan kita tidak diterima. Dan roja dalam hati kita adalah harapan-harapan kita. Harapan bahwa Allah tetap terus menerima taubat kita ketika kita menjalani taubat. Harapan agar Allah memberikan surga, karena itu adalah satu-satunya tempat, tidak ada tempat yang lain selain surga dan neraka. Dan tentu kita tidak ingin menjadi penghuni neraka. Kita berharap kepada Allah, Allah terus menyayangi kita. Harapan dan rasa takut itu harus seimbang agar kita tidak menyepelekan Allah, agar kita tidak berbuat dosa berulang kali karena kita salah menempatkan rojak kita yang terlalu 100%. Harapan dan optimisme kita tuh terlalu besar. Sementara rasa khauf, rasa takut kita hilangkan. Kita tidak takut. Allah kan maha penyayang, Allah kan maha pengampun, gak apa-apa, dosa aja. Hal itu menjadi salah menempatkan. Makanya kita harus menyeimbangkan antara rasa cemas kita agar kita tidak menyepelekan apapun yang Allah perintahkan, dan rasa harap kita agar kita tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Kita tidak putus asa untuk bisa menggapai hal-hal baik di dunia dan di akhirat. Evaluasilah diri kita terus, evaluasilah ketakwaan kita. Kita bercermin lagi, kita ini sudah sesuai seperti apa yang Allah inginkan atau belum? Hamba sudah seperti apa yang kau ingini belum ya Allah? Kita lihat lagi diri kita. Apakah kita sudah siap kalau besok kita dipanggil sama Allah? Sudah bertaubatkah kita terhadap dosa yang selalu kita ulang-ulangin? Allah gak pernah capek menerima taubat selagi taubat itu adalah taubat yang tulus murni dari hati. Karena Allah hanya menerima kebaikan yang murni. Kalau taubatnya cuma taubat di dalam mulut tapi di dalam hatinya belum bertaubat, maka Allah maha mengetahui isi hati. Tapi kalau kita kebanyakan mengulang dosa, Allah tidak pernah lelah menerima taubat. Tapi bisa jadi kita yang enggan lagi bertaubat, diri kita yang minder sama diri kita sendiri, kita yang kecewa sama diri kita sendiri. Dan na'udzubillah kita berakhir dalam keadaan kecewa sama diri kita dan dalam keadaan membawa dosa yang belum kita taubatin. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita dijauhkan sama Allah dari akhir cerita yang buruk dalam dunia kita.
dari akhir cerita yang buruk dalam hidup kita. Dan kalau kamu sekarang merasa udah buruk banget, kamu merasa males tobat, kamu merasa udah hopeless untuk menjadi orang yang baik, coba dengar kata-kata ini. Dulu Umar bin Khattab itu pengen ngebunuh Rasulullah, menjadi orang yang memusuhi Islam. Tapi ketika dia bertobat, jadi orang yang sangat-sangat soleh, bahkan setan pun takut untuk menemui Umar. Takut untuk sejajar satu jalan dengan Umar. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Kalau hari kemarin kita merasa sangat berdosa, bisa jadi hari ini kita sudah mulai mendekati Allah dan Allah menyambut kita dengan sangat-sangat istimewa. Jika kita menuju kepada Allah dengan berjalan, maka rahmat Allah menuju kepada kita seakan-akan berlari. Jangan putus asa, kamu gak buruk kok. Berubah ya mulai sekarang. Mulai sekarang, karena kita gak tahu tahun depan kita masih ada apa enggak. Banyak loh yang meninggal dadakan. Minggu ini kita kayaknya udah denger innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Bayangin nama kita disebut, karena pasti nama kita pasti akan disebut. Jadi kembali lagi sama pesan Allah di dalam Al-Quran, perhatikanlah lagi, perhatikanlah untuk hari esok, perhatikanlah untuk akhiratmu. Kita akan bangkit dihidupkan kembali ketika hari kiamat dan sangkakala sudah ditiup yang kedua kalinya. Perhatikan isi tasmu, perbekalanmu, perhatikan lagi. Semua orang punya isi tasnya masing-masing. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Kita cuma punya diri kita untuk diandalkan. Dan kita tidak bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya pada diri kita. Kita harus minta tolong sama Allah, selalu berdoa untuk menjaga kita, selalu berdoa untuk mengurus urusan kita, karena kita dalam makhluk yang lemah dan selalu butuh Allah. Tapi Allah akan merubah suatu kaum jika kaum itu juga mau merubah dirinya. Jadi semangat ya teman-teman. Allah sayang banget sama kamu. Buktinya kamu udah lihat video ini. Itu kan takdir dari Allah.